Shalom pemirsa, inilah acara Zona Mujizat. Mujizat pasti yang kita bicarakan ya. Bagaimana seseorang itu bisa mengalami mujizat yang luar biasa, mujizat yang secara manusia itu tidak masuk akal ya, tapi bisa dialami. Karena apa? Karena memang harus masuk ke zonanya Tuhan dulu, masuk di circle-nya Tuhan. Jadi kita bisa dapat mujizat. Nah, tamu saya hari ini seorang ibu yang tangguh, cukup tangguh sehingga bisa mengalami mujizat demi mujizat karena dia benar-benar nempel ke Tuhan sampai badai apapun yang dialami dibawa ke Tuhan sehingga dia mengalami kemenangan demi kemenangan. Mau tahu ya ceritanya, tetap di Zona Mujizat ya, jangan kemana-mana, seru ceritanya. Ini dia tamu saya. Shalom. Shalom Ibu Yeni. Shalom Ibu Ning. Ini gimana sih kok sampai terima kemenangan demi kemenangan, terus kemenangan terus? Ini dari kecil apa memang sudah kenal Tuhan atau gimana? Ya puji Tuhan, saya dari kecil sebenarnya ya kepengen banget, rindu banget mengerti siapa Tuhan itu. Tapi ya maaf kata, kami dari keluarga yang lumayan kolot juga. Jadi kalau mau ke gereja aja rasanya wis toh, opo toh? Lah, Maksudnya kolot itu bukan kolot Yesus ya. kolot yang lain. Lah, tapi terus ya itu, tapi puji Tuhan, saya dari kecil dimasukkan sekolah yang mengenal Tuhan, yang benar-benar bergantung kepada Tuhan. Jadi dari kecil malah saya semakin rindu. Gimana toh kalau saya mau masuk Tuhan, gimana toh rasanya ke gereja beribadah itu. Nah, itu kerinduan saya dari kecil. Karena sekolah. Karena dari sekolahan itu sendiri. Jadi kita memang penting sekali mencari itu sekolah dari itu dari SD, SMP, SMA itu ya ini di sekolah yang mengenal Tuhan dari TK malahan, bukan hanya dari SD tapi dari TK. Nah, terus kapan mulai ke gereja itu? Nah, itu rasanya wong ngertinya aja dari kecil, tapi kenapa ke gereja kok sampai wis tuwek? Nah itu, karena saya ketakutan sekali, saya bingung nanti kalau ke gereja malah mengecewakan orang tua atau gimana. Pokoknya ada masalah ya, mungkin orang melihat alah alasanmu. Yes memang, tapi karena semakin kita dewasa, semakin saya dewasa, ternyata juga semakin banyak masalah hadir. Saya rindu banget, semakin tergerak berlari kepada Tuhan. Itu sekitar umur waktu itu selepas SMA malahan. Karena ya itu tadi, karena kita sebagai manusia diterpa badai yang luar biasa lah, baru kita ingat mencari Tuhan. Badai apa tuh? Badai keluarga, badai ekonomi, keluarga, itu semua dirangkap semua diropel itu tadi. Badai apapun saya terima, tapi kembali lagi puji Tuhan. Puji Tuhannya, kita pengen larinya ke Tuhan ya. Nah, kita puji Tuhan, kita ingat ada Tuhan. Kenapa kamu bingung? Saya mau tanya ini, pertanyaan saya ini apa ya? Saya bukan ingin membuktikan sih, cuman berkali-kali saya bertanya dengan tamu-tamu saya. Yeah. Ini saya cuman pengen, apakah ini juga begitu? Ini ketika pertama kali datang di GPI Keluarga Allah, masuk ke gereja ini rasanya gimana? Lah itu. Rasanya yang spesial itu tadi yang sampai membuat saya tergerak hati untuk terus dan terus hadir di situ. Apa rasanya? Waktu itu saya dari rumah memang siap-siap, wah ini jamnya kayaknya sudah mau waktunya. Katanya kan jam 6 harus sudah on time, harus di sana lah. Begitu saya baru naik loh Bu, padahal enggak ada masalah, maksudnya saya tidak memikirkan sesuatu apapun, wong dari mobil tadi aja seneng, happy mau ke sana lah. Begitu naik tangga, ya lah kok tahu-tahu air mata itu menetes sendiri. Saya sampai heran loh, ini apa Tuhan? Waktu itu karena saya juga belum mengerti apa Roh Kudus, belum mengerti pelajaran seperti itu. Jadi saya merasa loh, ini kok aneh ya. Tahu-tahu kok menangis sendiri. Lalu dari sama penerima asar-asarnya kan dicarikan tempat duduk yang tepat. Kita duduk, langsung lah mengikuti pujian di situ. Mengikuti pujian praise and worship El Shaddai itu memang luar biasa.
semakin semakin termehek-mehek, semakin waduh ini firman kata-katanya ini kok tepat banget seperti yang saya rasakan. Yang Tuhan baik, Tuhan ini ada masalah, tapi semuanya terselesaikan. Oke. Akhirnya pengen datang lagi. Iya. Terus semakin rutin, semakin rajin, semakin datang. Malah kalau seperti ada kebetulan ada lowong, maksudnya kita mau pergi, waduh iki jano pasti aku ke gereja iki jano. Jadi kayak kerinduan ada kehilangan kalau tidak datang ya, gitu betul. Ya. Nah akhirnya apa yang terjadi ketika ini sudah datang ke gereja? Pengen gak sih pelayanan atau apa gitu? Ya waktu itu saya memang setelah saya bisa hadir ke gereja, saya minggu juga rajin ke gereja, tapi terus saya merasa saya kok kepengen terus melayani Tuhan. Saya kalau melihat berarti selama hidup saya itu dilayani terus oleh Tuhan. Lalu kapan Tuhan saya kok izinkan untuk melayani? Karena waktu itu saya sempat sakit. Saya ada sakit, ada sakit di kepala saya yang membuat kadang kalau baru enak-enak ngobrol gitu aja bisa pingsan sendiri. Itu karena apa? Lah itu sakitnya karena masalah ada kecelakaan sewaktu saya masih SD dulu. Waktu kecil saya berangkat sekolah, ya mungkin jamnya mau telat jadi kakak saya juga ngebut ngoncengin saya lah. Terjadi tabrakan sepeda motor dengan sepeda motor. Tapi waktu itu kecelakaannya sempat membuat saya sampai bolos seminggu. Karena pusing-pusing gitu. Cuman kita enggak ngerti kalau sebenarnya itu harusnya mungkin waktu itu di USG, CT scan. Tapi kan gitu. Kita enggak melihatnya kan waktu itu saya bisa ngobrol, bisa sadar enggak apa-apa. Lah tapi kenyataannya bertahun-tahun kemudian. Jadi itu Yeni itu kalau ngobrol terus bisa pingsan, terus apalagi? Kejang-kejang sendiri itu berapa tahun ya? Itu berarti waktu itu sekitar saya umur sekitar 20 tahun, sekarang sudah setengah abad lebih. Berarti selama 20 tahun itu menderita kayak gitu tuh? Ya tapi puji Tuhan waktu itu sempat dioperasi. Ya, saya waktu maksudnya operasi. Gitu, sebelum operasi itu? Iya. Itu tapi enggak rutin, enggak kok terus setiap hari, enggak. Ya, tapi kan itu pernah saya alami. Dadaan gitu kan. Jadi mengganggu, jadi kadang saudara atau temen aja malah kita sudah sakit malah disalahke lah, mbok kowe iki nek krasa mbok yo gendang mandek sik apa piye lah. Padahal kan kita ndak ngerti. Wong kita enak-enak ngomong gini tahu-tahu pingsan sendiri. Lah ya tapi itu tadi ternyata setelah kontrol dengan dokter yang tepat, dokter menyatakan ini kalau dari hasil CT scan terlihat ada setitik gumpalan darah yang menghambat. Di mana? Di syaraf otak. Di syaraf otak. Lah, otomatis kalau ada yang menghambat, mengganjal, lah kebetulan saya waktu itu kontrol ke dokter itu juga dengan adik saya yang waktu itu juga sudah mengerti tentang kedokteran. Dia langsung bilang, loh berarti harus dioperasi nih. Lah dokternya malah ketawa, loh bukan saya loh yang bilang, itu adikmu tahu sendiri. Lah saya loh, piye to nang saya ngomong sama adik saya, loh kok malah aku mbok kono operasi. Ndak, aku nangkep maksudnya dokter ini tadi lah. Terus dokternya yang menjelaskan. Lah ini tadi ya maksudnya itu. Ada misalnya saluran air aja lah, bukan saluran otak. Saluran air ada sumbatan yang menghambat air untuk mengalir. Lah ini peredaran darahmu, oksigenmu mau ke otak ini tadi ada yang menghambat. Otomatis berhenti karena ada sumbatan itu tadi kalau tidak kamu ambil. Jadi itu yang membuat kamu pingsan atau kejang-kejang itu karena ada sumbatan darah itu tadi. Kamu pas kekurangan oksigen atau pas pikirannya lagi kenceng, prahara saring sirih berganti. Nah itu tadi masalah-masalah yang selalu mengganggu itu tadi. Lah tiba-tiba pingsan sendiri atau kejang sendiri. Berarti total berapa tahun ya yang dari kamu mulai kejang-kejang itu sampai dioperasi itu berapa lama ya? Itu berarti saya operasi itu tahun 2004. Umurmu berapa tuh? Sekitar 24, kalau berarti sekitar berapa ya? Yes pokoknya maksudnya saya selama kamu kejang-kejang itu menderita itu sampai kamu katanya nggak berani pelayanan ya? Iya nggak berani pelayanan.
Karena takutnya Karena takutnya saya tuh kalau nanti pas melayanan saya pingsan. Lah, malah ini bukan semua fokus ke nanti firman, malah lu kayak ngopo ke semaput lah. Malah jadi saya mengacaukan acaranya Tuhan. Saya enggak jadi mau. itu yang kamu takutkan. Iya, kenapa? Itu saya takutkan. Kenapa saya tidak ambil pelayanan? Oke. Akhirnya dioperasi. Terus akhirnya dioperasi, tapi sebelum saya dioperasi, saya memang janji sama Tuhan. Tuhan, ini kerinduan saya. Saya mohon benar-benar Tuhan yang menyelesaikan operasi saya, sehingga saya benar-benar bisa disembuhkan, dan nanti setelah saya bisa sadar, saya bisa pulih kembali. Saya pengen Tuhan untuk melayani Tuhan dengan sungguh. Saya minta diberi waktu untuk melayani Tuhan. Itu nasarmu ya? Ya, itu seperti sudah nasar janji iman saya sendiri sama Tuhan. Nah, kemudian setelah operasi, itu dokter memberi apa ya? Ini kalau sudah dioperasi begini begitu gitu. Ya. Apa itu yang dokter? Yang dokter katakan waktu kejadian waktu operasi itu memang semua memang saya rasakan mukjizat dari Tuhan. Soalnya saya dioperasi padahal dari jam sekitar 8 pagi sampai jam 12 atau 2 siang waktu itu. Perjalanan yang panjang untuk operasi, padahal dibedah otak, dan dokter sudah pesan sama keluarga. Nanti mungkin kalau Yeni sadar jangan kaget. Mungkin dia bisa teriak-teriak atau itu enggak apa-apa, enggak masalah. Itu hanya reaksi dari penyelesaian obat biusnya itu tadi. Tapi kenyataannya Tuhan itu memang luar biasa. Dokter juga memprediksi berapa lama tuh dari operasi dari sampai operasi bisa sadar? Sampai operasinya aja jam 8 pagi. Nanti mungkin sadarnya bisa nanti malam, bahkan besok pagi. Nah, berarti besok kan seharian. Tapi nyatanya Tuhan senyum. Tuhan mendengar doa saya itu tadi. Begitu saya selesai operasi, sore-sorean aja, belum sampai sore banget. Wong saya waktu itu masih melihat kamar saya baru diberes-beresi gitu. Saya tiba-tiba sadar. Saya malah bingung. Saya manggil, loh, ini kapan saya operasi? Lah itu tadi yang di kamar saya mengu, loh, kok kamu sudah sadar? Loh, apa saya sudah dioperasi? Lah itu Tuhan itu memang luar biasa. Secara manusia memang dokternya aja memang sudah dokter yang hebat. Dia bisa memprediksi nanti operasi selesainya sampai jam berapa. Nanti mungkin sadarnya jam sekian, reaksi obat seperti itu. Tapi itu kan rencana dokter, bukan rencana Tuhan. Lah rencana Tuhan tidak mau saya menderita, saya lama-lama terbius seperti itu. Karena dia dokter di atas dokter. Langsung saya dibuat sadar. Terus dokternya itu kamu dokternya bilang nggak, loh ini kok kamu udah sadar gitu? Iya, dokternya juga sebenarnya heran juga. Apa kamu ini enggak pusing, Yen? Waktu dia kunjungan ke kamar saya kan saya sudah minta posisi duduk. Maksudnya saya makan minta sendiri, kalau disuap enggak enak, enggak anu lah. Apa kamu nyaman, Yen, di gini? Ya enggak apa-apa, Dok, saya enggak pusing. Yes, pokoknya hati-hati loh ya. Pokoknya kalau kamu merasa sakit atau pusing gimana, kamu langsung kontak suster untuk panggil saya. Lah, besoknya itu kan baru hari kedua, berarti saya setelah operasi. Besoknya padahal sebelumnya itu saya sudah kontak dengan sekolahan anak-anak saya. Maksud saya mau ajak mereka untuk ke Jakarta. Waktu itu operasinya di Clinical Hospital Jakarta. Saya mau biar anak-anak saya menunggu saya. Bayangan saya, ya maaf kata, sebagai manusia ini otak. Kalau sampai terjadi sesuatu, saya masih bisa melihat anak-anak saya. Jadi pikirannya kalau sampai Tuhan panggil aku, anak-anak saya ada di situ. Ada di situ dan saya sudah pergi jalan-jalan sama dia. Tapi puji Tuhan, semua bisa terjadi. Sebelum operasi berarti? Sudah operasi. Sebelum operasi memang saya ke sekolahan dulu, ngomong ke sekolahan anak-anak saya itu, apakah bisa mereka saya ajak ke Jakarta, sekolahnya libur apa enggak. Lah mereka, loh jangan Bu, ini malah ada acara ini, mau ada acara apa itu waktu itu pergantian tahun, pokoknya ada acara di sekolahan. Jadi, sebelum operasi itu mau jalan-jalan nggak bisa? Nggak bisa. Nah terus sesudah operasi? Sesudah operasi lah itu kan waktu itu
sebelum operasi, maksud saya ngomong ke sekolahan itu biar anak-anak saya ajak ke Jakarta untuk menunggu saya. Dan jalan-jalan. Tapi nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kenyataannya waktu itu selesai operasi ada saudara saya yang kontak, Yen, ini ternyata anak-anakmu sekolahan libur kok malah loh, lah katanya kemarin nggak ada libur, lah Tifas kemarin nggak tak ajak, lah ya ini libur, jadi besok aku mau kunjungan ke Jakarta, anak-anakmu tak ajak ya. Oh ya terima kasih. Lah pas anak-anak di kamar saya sudah nyampe ke rumah sakit, ada di kamar, dokternya masuk lagi. Loh, ini mau apa? Kok semua kok di sini? Itu baru hari kedua ya? Hari ketiga kayaknya. Hari ketiga. Lah, ada apa lah? Saya malah ngomong sekalian sama dokter. Iya tuh dok, saya kepengen jalan-jalan nih dok. Lah dokternya mungkin bercanda. Ya wes kono, ndak apa-apa. Besok Itu kamu. kalau bahasa Jawa nih ngelulu nih. Padahal kita serius, dia ngelulu tadi. Oh, dia bercanda ngelulu gitu ya. Oke. Bercanda. Ya wes, kalau memang besok kamu mau jalan-jalan ke Taman Nagrek silahkan. Oke, itu mujizat Tuhan beneran. Mujizat Tuhan. Kalau enggak ada rumah sakit kok mengizinkan pasiennya dolan habis operasi otak loh itu. Habis tengkoraknya dibelah. Oke, itu mujizat pertama ya. Mujizat-mujizat berikutnya pasti banyak. Wah, luar biasa. Ini saya mau tanya, habis itu terus pelayanan ya? Ya, habis Beneran? itulah itu selesai operasi, saya tiba sampai di rumah, saya rasakan loh, ini kan 3 hari lagi waktu itu kayaknya 3 hari lagi atau gimana hari Minggu ya, pokoknya saya harus ibadah. Lah waktu saya ibadah, waktu itu sempat ketemu dengan Bapak Gembala kita, Pak Obaja. Waktu itu beliau mungkin melihat keadaan kepala saya kan ya juga gundul walaupun memakai, tapi kan aneh sepertinya biasanya enggak seperti ini. Lah Pak Obaja sempat tanya, ada apa itu, ada masalah apa? Saya sempat juga cerita dengan permasalahan saya, tapi mujizat Tuhan yang luar biasa. Hanya beberapa hari saya hanya di rumah sakit sebentar saja, akhirnya langsung pulang, boleh jalan-jalan. Lah Pak Obaja tetap menguatkan, ya memang itulah Tuhan kita. Saya ditanya waktu itu, doktermu siapa? Nah saya ngomong dokter saya ini, tapi dokternya juga bagus kok Pak. Maksudnya, lah waktu itu saya sampai tiba di Solo, saya WA sama dokter saya, dok puji Tuhan saya sudah sampai di rumah. Tapi kok sayang sekali tadi kita ndak foto ya dok. Jadi kalau ada orang tanya, loh ini loh dokterku yang hebat. Tapi dokternya mengingatkan saya, Yen, bukan saya dokter yang hebat, tapi Tuhan Yesus yang hebat, yang sudah menyelesaikan operasimu, menyembuhkan kamu. Lah berarti memang benar-benar Tuhan menyediakan dokter yang tepat. Lah sejak itu ikut campur. Lah beberapa minggu kemudian. Tapi dokter bilang kalau kesembuhanmu itu juga mujizat deh. Iya. Dokter juga memang menyatakan kecepatannya ini tadi loh yang luar biasa. Oke. Terus akhirnya pelayanan. Akhirnya bisanya pelayanan lah. Waktu itu beberapa bulan kemudian Pak Obaja waktu itu mau mengadakan ibadah untuk lansia. Lah Pak Obaja menyampaikan, ini kita mau mengadakan ibadah lansia. Siapa? Mungkin ada para jemaat yang tergerak hati untuk melayani. Kalau tergerak hati, ayo. Nanti jangan pulang dulu, kita kumpul. Lah waktu itu rasanya, wah ini saya mau melayani kok Tuhan mengingatkan lah. Tapi Tuhan ini umas loh Tuhan, lansia. Apa benar saya bisa melayani di lansia lah? Saya enggak ngerti talenta saya waktu itu harus gimana. Dan kamu kan belum lansia juga ya. Ya sebenarnya makanya itu saya bingung. Lah tapi ya itu saya diingatkan Tuhan. Kamu itu mau melayani saya atau mau melayani di departemen yang kamu pilih? Lah itu langsung saya tergerak hati, ya sudahlah Tuhan, silahkan, monggo. Tuhan mau pakai saya di mana, saya siap. Sebagai anak Tuhan kita tidak boleh pilih-pilih, aku harus melayani yang ini yang itu. Tapi akhirnya, semua terserah Tuhan. Nah akhirnya saya bergabung di dalam pertemuan itu. Kamu paling cantik ya? Amin. Paling cantik, paling muda. Yes, pokoknya semua karena Tuhan. Coba misalnya Tuhan tidak mengingatkan ya, aja saya nggak tahu. Masih di. Oh semangat sekali. Namanya sekarang apa ya? Ibadah Umas. Ibadah Umas. Usia emas. Itu. Ya. Berapa tahun ya ini berarti? Itu berarti sekitar 2000. Waktu itu 2005 ya. Berarti Umas itu sudah
hampir 18 10 tahun. oh sudah lebih no Bu, Lebih ya? sudah lebih. Oh ya, ini 2000. Oh, 15 tahun Umas. Oke. Umas Sudah 15 tahun loh pelayanan Umas, semakin luar biasa. tapi semakin Ada luar prahara biasa. lagi yang ini ya. Banyak sekali Bu. Tapi di dalam perjalanan Yeni itu pelayani, kayaknya ada prahara lagi soal ekonomi ya. Itu gimana itu Yeni? Ya itu semua itu kita secara manusia kita memang merasanya aku sudah anak Tuhan mesti kan dinyaman-nyamankan. Ya memang kita sebagai anak Tuhan kita memang berharap terus Tuhan itu selalu menjagai dan itu pasti. Cuman badai itu kan timbul dari kita sendiri. Iya. Kita ndak bisa menyalahkan, "Loh Tuhan aku wis melu kowe kok malah jadi seperti ini." Enggak. Saya tetap dengan segala prahara yang saya terima, saya tetap bersyukur. Sampai bisnisnya tuh Hancur, yang lebur. dari apa Iya. berhasil itu hancur lebur Iya. sampai minus, Nah, sampai minus. pegawai-pegawainya Iya, keluar. pegawai-pegawai sampai keluar semua, Sampai, hanya beberapa tok maaf, nggak ada. bayar sekolah anak aja Nah. sampai nggak bisa ya Yan ya. Sampai waktu itu bayar sekolah saya nggak bisa. Oke, tapi tetap setia. Ya karena Tuhan juga Itu setia. kalau kamu pas sedih terus kayak gitu tuh larinya kemana ya? Larinya saya ke kamar, saya berdoa. Itu terus yang kamu Pokoknya saya harus berdoa, saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hari ini dan juga segala masalah yang saya alami, tapi saya percaya Tuhan pasti tolong di setiap masalah saya. dan luar biasa ekonominya itu Puji dari Tuhan. dari apa ya? Dari nol bahkan minus itu tadi, sampai akhirnya dipulihkan semuanya oleh Tuhan. Saya tuh herannya tuh sama Tuhan itu luar biasa gini ya. Ketika memang prahara itu Ya. bisa datang dari mana aja ya, tapi yang jelas yang dialami Yeni ini prahara soal suami ya. Ya, Ketika itu habis, Tuhan itu bisa memunculkan anaknya loh. Anaknya Lah, masih muda ya Yen ya. puji Tuhan sekali anak saya waktu itu berarti masih SMA. Itu sekolah di mana ya? Lah itu Pelita Nusantara Kasih. Oh, Jadi saya dia percaya mereka karakternya berdua, itu. nah karakter dididik dari sekolah yang luar biasa. Benar-benar diajari mengenal Tuhan, bagaimana melayani Tuhan, bagaimana semakin melekat kepada Tuhan dan menghormati orang tua itu tadi. Karena dengan melekat dengan Tuhan, Tuhan juga ajarkan bagaimana kita menghormati orang tua. berarti dari anak pertama yang lulus SMA, notabene lulus SMA bisa menjalankan perusahaan printing ya Yen ya. Iya, printing advertising. Itu kalau bukan hikmat Tuhan saya Karena juga tidak dari bukan Tuhan, tuntunan tidak bisa. Tuhan karena Yeni terus apa melekat sama Tuhan itu. Iya. Kalau bukan tuntunan Tuhan, mujizat Tuhan dari yang dulu pas jaya-jayanya itu berapa pegawai ya Yen? Waktu awal-awal dulu Awal-awal. sekitar 7 lah, 7 mungkin Habis semua. habis semua tinggal 1 atau 2 waktu itu. Terus Tapi puji Tuhan dibimbing terus sama Tuhan dan saya diberi anak yang benar-benar mau bekerja dengan sungguh-sungguh, dia tidak mengeluh lah, dia sampai tidak mau berjuang. kuliah ya. Nah, Pokoknya kerja iya. buat Sampai ini. dia tidak mau kuliah waktu itu loh, wes tonang mbok kowe kuliah. Loh, untuk apa toh mah kuliah? Maksudnya untuk apa kuliah kalau keadaan kita seperti inilah, nanti malah bingung no mah. Harus bagaimana? Itu kalau Biar saya bukan mau tuntunan bekerja. Tuhan ya, nggak Nah, mungkin ya. Semua tuntunan Akhirnya Tuhan. sekarang namanya My Color. My Color punya berapa Puji Tuhan, My Color sekarang sudah sekitar 30 karyawan. 30 karyawan. Diangkat Tuhan Itu lagi. semua karena berkat Tuhan. Jadi saya belajar gini. Saat kita tuh punya komitmen Tuhan aku melayani. Tapi ketika melayani justru dibawa Tuhan. Iya, Sesuatu dibawa Tuhan, yang sesuatu kepada yang yang dahsyat. besar lagi. Nah, jangan itu takut. sepertinya seperti ujian. Kamu benar-benar Iya. melekat ke aku enggak? Betul. Kamu benar-benar mengandalkan aku enggak? Betul Kamu sekali. benar-benar cinta aku enggak gitu ya? Iya. Akhirnya Tuhan bisa bawa sekarang. Iya, Sekarang kondisinya sudah stabil puji semua. Tuhan, bahkan sudah stabil. luar biasa ya. Sudah Aduh. baik, itu semua karena berkat Tuhan. Kalau enggak bisa. Saya tuh kalau terus lihat bersyukur. kebaikan Tuhan tuh pengen nangis aja. Iya, wong badainya seperti itu. Dulu sempat ya secara manusia kadang marah. Loh Tuhan kenapa kok ada lagi? Saya sudah melayani lah itu tadi. Notabene kan manusia itu kadang lupa. Tapi puji Tuhan kalau kita berlari dalam doa kita seperti diingatkan. Lah ini kamu aja terus berdoa padaku.
berarti kamu kan butuh pertolonganku, jangan takut. Oke. Tuhan selalu jawab. Yes. Harus berharap. Terus sukses ya. Amin. Salam buat anaknya Terima kasih Bu. yang bisa terus Yes. mensupport Iya, mamahnya. saya ini. selalu ngomong ke anak-anak saya ada 2, jangan mempermalukan Tuhan. Kalian harus semangat karena kalian tahu siapa yang menolong kalian. Jadi antara kakak dan adik ini tadi ya puji Tuhan, mereka semakin kuat di dalam Tuhan. Setiap apapun mereka saya lihat, ya kadang sebagai orang tua kan kita kadang kita pengen melihat benar apa enggak toh mereka lah. Pagi-pagi kan kita juga kamarnya memang berbeda, tapi kan bisa kita lihat. Puji Tuhan, saya merasanya wah ki anakku lagi opo ya, tapi puji Tuhan begitu dilihat, oh mereka sedang berdoa lah. Ada rasa keayeman di hati. Tuhan itu memang luar biasa Bu. Oke, ini karena waktunya nggak memungkinkan lagi. Ada nggak kamu pesan khusus mungkin buat orang tua dan juga buat anak itu apa yang harus dilakukan saat ada prahara-prahara terjadi? Ya, saya bisa berpesan sedikit untuk kita semua ya. Kita sebagai orang tua dan juga kita sebagai anak, kita sebagai orang tua bagi anak-anak kita, tapi kita sebagai anak di dalam Tuhan, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang kita alami itu semua karena rencana Tuhan. Jadi kita jangan takut, kita jangan sampai merasa loh kok Tuhan begini, jangan menyalahkan Tuhan. Karena kadang kita sendiri yang seringkali lupa. Seharusnya kita sudah dalam rencana Tuhan, tapi manusia seringkali lupa. Punya kehendak sendiri. Jadi jangan sampai kita berkehendak sendiri. Kita harus sebagai orang tua dan sebagai anak harus tetap berfokus kepada Tuhan. Oke. Terima kasih. Ya, ini sudah sama-sama. menyemarakkan. Wah, bukan. Sudah bersaksi kebaikan Tuhan luar Ya, biasa Tuhan di memang acara luar biasa. Zona Mujizat ya. Sukses terus. Amin. Buat keluarga, buat bisnisnya. Amin. Ya, terus jadi berkat, terus jadi terang. Yes. Oke, pemirsa, sampai di sini ya acara Zona Mujizat. Kita sudah dengar bagaimana gigihnya ya, dari prahara keluarga, prahara pekerjaan, bisnis, tapi semuanya bisa dilalui dengan tuntunan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan. Jadi kalau sampai hari ini mungkin Anda yang masih masih berlayar di badainya badai kehidupan ini, datang saja ke Tuhan. Jangan kemana-mana, datang ke rumah Tuhan, datang kepada Tuhan, masuk di circle-nya Tuhan, maka kita akan punya kekuatan. Dan apa yang tidak kita pikirkan itu yang nanti akan terjadi, karena secara jalan Tuhan itu tidak terpikirkan oleh jalan kita. Terlalu tinggi jalannya, tapi kita bisa lihat buahnya, kita bisa lihat hasilnya, bagaimana Tuhan membawa kita pada kemenangan demi kemenangan. Jangan lupa ya, datang ke rumah Tuhan. Sampai di sini acara Zona Mujizat. Kita ketemu di minggu depan dengan mujizat yang lebih dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.